Kapolres akui lambat tangani kasus anak bos roti aniaya karyawan. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu menegur Kapolres Jakarta Timur Irjen Pol Nicholas Ari. Teguran itu disampaikan dalam rapat pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024, membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Rudi menilai, penangkapan terhadap pelaku yakni George Sugama Halim terkesan lambat karena dilakukan hampir 2 bulan setelah laporan dibuat. Ia pun meminta Nicholas dan jajarannya agar tidak membeda-bedakan kasus kejahatan, apalagi korbannya berasal dari masyarakat miskin. Kalau mentang-mentang dia miskin, atau orang kecil kaum pekerja lalu kemudian laporan diabaikan? Seringkali terjadi seperti itu, Pak, ujar Rudi. Menurut Rudi, banyaknya laporan masyarakat bawah yang diabaikan membuat institusi Polri tercoreng. Kalau nanti viral baru kemudian ditangani ya kita sampaikan ke masyarakat Indonesia kalau mau cari keadilan ya viralkan dulu, imbuhnya. Sejumlah karyawan toko roti Lindayes mengundurkan diri buntut penganiayaan anaknya. Toko roti Lindayes di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini sepi pembeli. Pantauan tribunnews.com di lokasi. Pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, toko roti Lindayes tak banyak didatangi pembeli. Toko roti itu tersebut berada di sisi Jalan Raya Penggilingan, tepatnya di seberang klinik. Toko roti Lindayes jadi viral setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti dan kue Lindayes bernama George Sugama Halim, 35. George Sugama Halim sudah ditangkap polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, DAT, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Tak hanya sepi pembeli, sejumlah pegawai di toko roti itu juga memilih resign atau mengundurkan diri. Suasana di toko kue Lindayes cabang Cakung ini tergolong sepi. Sejak pukul 12 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya terlihat 2 orang pembeli. Bagian dalam toko didominasi cat hijau tua. Dari pintu masuk dapat terlihat, di ruangan sebelah kiri terdapat 5 meja yang masing-masing memiliki 4 kursi, dan diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menyantap langsung di tempat. Kemudian, di ruangan sebelah kanan merupakan tempat etalase-etalase berisi berbagai varian roti dan kue diletakkan. Mulai dari roti kecil hingga kue yang kerap digunakan untuk perayaan hari ulang tahun seseorang tersedia di toko ini. Adapun di seberang pintu masuk adalah meja kasir. Di balik meja kasir terdapat pintu yang mengarah ke bagian dapur dan kantor toko Lindayes. Saat itu, ada sebanyak 7 pegawai yang sedang mengemas roti-roti pesanan untuk diantar ke pelanggan. 4 dari 7 pekerja merupakan pegawai baru. Para pegawai baru tersebut mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam. Keempatnya merupakan pegawai perempuan. Seorang pegawai toko roti Lindayes mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri atau resign setelah kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko, GSH, terhadap seorang karyawati berinisial DA, yang berlangsung 2 bulan sebelum kasus tersebut viral di media sosial. Ini beberapa karyawan baru masuk menggantikan yang keluar kemarin. Jadi, setelah kejadian itu memang banyak yang resign, kata seorang pegawai pria yang mengenakan kemeja warna biru muda kepada tribunnews.com. Ia membenarkan kasus dugaan penganiayaan terjadi di toko Lindayes cabang Cakung ini. Namun, pria tersebut enggan menceritakan lebih lanjut soal kronologi kejadian yang melibatkan anak pemilik toko tersebut. Lantaran saat kejadian dia tidak berada di lokasi. Toko kue Lindayes tidak hanya menerima pembelian secara langsung, tapi juga melalui layanan telepon dan pesan antar, serta beberapa pedagang keliling menggunakan motor inventaris toko yang dipasang box berlogo toko Lindayes. Pegawai pria tersebut mengatakan, penjualan di toko roti Lindayes tergolong stabil setelah ditimpa kabar buruk yang viral di media sosial perihal kasus yang melibatkan anak dari pemilik toko tersebut. Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Lindayes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur. Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku.
Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapagading23, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Lindayes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Lindayes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Lindayes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku. Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor. Bos toko roti di Jakarta Timur ditangkap, sempat sembunyi di Sukabumi. Anak bos toko roti, penganiaya karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yakni George Sugama Halim ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan GSH ditangkap di Hotel Anugerah, kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hal itu, pria berpangkat Melati 3 itu menegaskan kalau GSH tidak kebal hukum. Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jelasnya, atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana menuturkan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya. Awalnya terduga pelaku minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor.
Kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya. Tutur Lina, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban.